Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun saudara berada. Jumpa kembali bersama Lentera Kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kehidupan yang Engkau beri. Kami rindu untuk berjalan dalam setiap terang firman Tuhan. Karena itu kami mempersiapkan diri untuk membaca firman-Mu dan merenungkan. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini dalam kebenaran-Mu. Bersabdalah bagi tiap kami yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus. Kami mampu untuk melakukan dan mendengarnya dengan baik. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan pada saat ini ditujukan kepada bangsa Yehuda saat itu yang sedang berada di dalam kondisi penawanan di Babel, dan itu terjadi cukup lama oleh karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Lalu kemudian Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini supaya mereka kembali kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka, termasuk ketika mereka berada dalam penawanan di Babel. Tentu saudara, orang yang berada dalam tawanan itu bukan orang yang bebas, tetapi orang yang berada dalam ketertekanan. Dan itulah kondisi umat Tuhan saat itu. Mereka merasakan ketertekanan sebab mereka adalah bangsa yang tertawan dan mengalami masa-masa sulit. Tapi satu yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tetap menguatkan mereka. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tetap menguatkan mereka lewat Nabi Yeremia, sehingga mereka dapat bertahan, bahkan mereka dapat bangkit, mereka dapat kuat, juga dapat tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu tetap menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Karena memang rancangan-rancangan kehidupan manusia, termasuk rancangan kehidupan umat Tuhan yang ada di penawanan saat itu, Tuhan mengetahuinya. Karena Tuhan mengetahui rancangan kehidupan umatnya yang sedang tertawan, Tuhan mengetahui rancangan kehidupan kita, maka karena itu selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Ada pengharapan bagi kehidupan umat Tuhan saat itu. Dalam pengharapan itu, tentu yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, termasuk kita
yang juga adalah umat Tuhan adalah tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Karena hidup itu memang penuh dengan lika-liku. Hidup itu diwarnai oleh berbagai-bagai cobaan. Tapi firman Tuhan yang penuh pengharapan menegaskan bahwa di balik semua yang terjadi itu Tuhan punya rancangan hidup yang baik bagi umatnya saat itu dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi yang menjadi persoalan dalam kehidupan, pilihan kita adalah berusaha untuk tetap bangkit. Apalagi kalau kita terjerat oleh dosa, pilihan kita tidak lain adalah bangkit. Tapi banyak orang percaya ketika dia berada dalam cobaan. Bahkan ada orang percaya ketika dia jatuh di dalam dosa, dia tidak mau bangkit, tetapi tetap berada dalam kejatuhan itu. Mengapa kita harus bangkit dari setiap cobaan, keterpurukan kehidupan, bahkan dosa yang menguasai kita? Karena dengan demikian rancangan Tuhan sebagaimana yang dikatakan di dalam firman-Nya itu dapat kita alami. Ada usaha kita, sebab Tuhan telah merancangkan hal yang baik untuk kita. Dan di balik semua usaha yang kita lakukan itu kita tetap berdoa supaya rancangan Tuhan yang jelas-jelas sudah dirancangkan kepada kita itu terwujud. Karena itu memang di dalam ayat sebelumnya kepada umat Tuhan yang tertawan di Babel saat itu, khususnya di pasal yang sama di ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Umat Tuhan saat itu benar-benar digerakkan untuk bekerja keras, dan di balik kerja keras mereka mendasarinya dengan doa. Ada orang yang bekerja keras tapi tidak mau berdoa. Ada orang yang berdoa tetapi tidak mau bekerja keras. Tapi firman Tuhan menginginkan setiap orang bekerja keras dan mendasari seluruh kerja kerasnya itu dengan doa untuk menikmati rancangan Tuhan. Kondisi-kondisi kehidupan seperti yang terjadi pada saat ini di mana wabah virus COVID-19 masih menjadi warna kehidupan bangsa dan dunia ini, yang kemudian juga berdampak pada banyak hal seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Belum lagi ditambah persoalan-persoalan yang lain. Semuanya itu membuat mungkin kita berada dalam situasi dan kondisi seperti orang yang tertawan. Tapi satu hal yang kita harus lakukan berdasarkan firman Tuhan ini, carilah Tuhan. Berdoalah senantiasa. Dia akan mendengar. Dia akan kita temukan karena dia selalu berada dalam kehidupan kita. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus telah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup. Ada banyak pencobaan, ada banyak persoalan. Bahkan kami kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami tahu bahwa ketika semua itu terjadi, kami tidak boleh jatuh dan terpuruk tetapi bangkit. Sebab di dalam kesemuanya itu Allah yang kami kenal dalam Kristus adalah Allah yang hidup dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kuasa Roh Kudus memimpin kami untuk semakin merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berkati seluruh hidup kami, dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, dalam kami menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan
rumah tangga dan keluarga. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami jikalau kami berada dalam kondisi ketertekanan, entah itu karena penyakit. Biarlah Engkau dapat menyembuhkan kami. Juga dalam kondisi dan persoalan-persoalan yang lain, Engkau menolong kami untuk keluar dari setiap persoalan itu, sehingga kami boleh berada dalam keadaan yang baik, sebab Engkau merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kami. Berkati gereja, berkati bangsa kami, berkati pemerintah, berkati kami semua anak negeri, supaya kami boleh tetap menjalani kehidupan dalam takut akan Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan kepadamu. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.